Jangan berani-berani bergerak dari masjid sebelum kita berwakaf Al-Quran. Amin. Terakhir, kita serahkan mikrofon ini, tapi belum sampaikan Bu, Bapak, bahwa kalau Habib sudah nanti mulai tausiah ada 3 syarat supaya tidak mengganggu kekhusyuan dan menghilangkan sebagian keberkahan majelis kita. Pertama, tidak ada lagi yang ngobrol, yang berpanderan ketika Habib sudah mulai tausiah. Yang kedua, tidak ada lagi panitia atau siapapun yang membagikan makanan dan minuman. Karena membagi makanannya, aku makanan aja, bukan dengan aku belum dapat. Habibnya ada takhirannya lagi, ujur ada. Nah, yang ketiga, jangan ada yang berokok di luar masjid, apalagi di dalam masjid. Apalagi tidak ada semimpannya. Wah, sudah amin. Berkah, apalagi ini masjid Habib, masjid bersejarah, masjid karamat di orang Banjarwitan. Dulu tiang masjidnya ada sampai ke atas, kata ulamanya besok aja disambung karena tiangnya ada sampai ke atas. Alhamdulillah jadi sampai ke atas, disambung, tersambung. Nah, ini kehendak Allah, berkah, makanya tiangnya ganda-ganda. Ini di bawah kata dan ini sebutin nih, Masya Allah, tiangnya dibawa ke Jakarta di satu nanti. Mudah-mudahan berkah ini masjidnya, makanya tidak boleh dirubah. Ini masjid bersejarah, diulang masjid berkaramat. Baik, pada serahkan kepada Habib kita Al-Habib Ahmad Al-Habsyi bin Abu Bakar dari Jakarta. Falyatafadhal alaihi maskura. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya muliakan, izinkan saya menitipkan pesan cinta yang pertama. Apa pesannya? Jangan malas-malas bersalawat kepada Nabi kalau telinga kita mendengarkan nama Nabi disebutkan. Itu sebabnya tadi saya meminta Bapak Ibu untuk mengulangi salawat sebanyak 2 kali, karena saya teringat dengan pesan Nabi. Nabi pernah bersabda, Al-bakhilu alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi,
adalah orang-orang ketika namaku disebut mulutnya diam, tidak membalas salawat kepadaku. Itulah hakikatnya orang yang bakhil menurut pandangan Nabi. Bakhil, bahasa Inggrisnya pamalar. Pemalar, engkel. Bujur. Satu kali kita baca istighfar hanya satu dosa yang dihapuskan. Tapi renungkan, ketika satu kali kita bersalawat, 10 dosa dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan, 30 berbanding 1. Rugi orang-orang yang tidak gemar bersalawat kepada Nabi. Bahkan di antara keistimewaan salawat, dalam kitab disebut semua ibadah kita ini terbagi 2. Satu, makbulun, ada amalan yang diterima oleh Allah. Yang kedua, mardudun, ada amalan yang pasti ditolak oleh Allah. Illa salah ala nabi, hanya ada satu amalan yang tidak akan ditolak, pasti diterima oleh Allah. Amalan itu hanya salawat saja kepada Nabi. Meskipun yang membaca salawat ada riyanya, meskipun yang bersalawat itu ada sombongnya, tetap diterima oleh Allah, tidak akan ditolak. Kenapa sampai sedahsyat ini? Ikraman lin nabi. Allah ingin menunjukkan kepada kita kalau Allah saja yang maha mulia memuliakan Nabi, mengkhususkan apapun yang berhubungan dengan Nabi. Bapak Ibu silakan amalan apapun selain salawat, sholatkah, puasakah, hajikah, dan lain sebagainya, kalau diamalkan ada riyaknya, kalau dikerjakan ada sombongnya, hilang pahalanya, tidak ada kebaikannya kecuali hanya salawat saja. Maka sekali lagi, tidak ada alasan untuk bermalas-malasan bersalawat kepada Nabi, karena Allah beserta para malaikat saja bersalawat untuknya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu Sesungguhnya Allah menciptakan malaikat khusus, kerjanya kerja khusus, keliling bumi, termasuk masuk ke kampung ini. Ajir, saya begitu tadi pergi ke sini lihat jendela hutan, nampak kayak hutan. Masuk ke sini ternyata masya Allah ada kehidupan. Ajir, malam ini banyak malaikat di sekeliling kita. Tugasnya disuruh Allah mendengar, melihat, mencari orang-orang yang mau menggerakkan bibirnya bersalawat kepada Rasulullah. Saking sayangnya Allah, nggak pernah Allah kasih fasilitas ini buat nabi-nabi lain kecuali Nabi Muhammad. Malaikat itu akan mencari orang-orang yang bersalawat kepada Nabi. Kalau seandainya ada satu tempat
Di dalamnya ada orang-orang yang mau bersalawat kepada Nabi. Nabi sendiri yang ngasih bocoran. Yuballighuni min ummati salam. Malaikat itulah yang akan membawa salawat dari umatku, lalu melaporkan kepadaku. Sekarang kita ada di kampung Wasa. Ada di kota Wasa. Wasa. Jasad Nabi dimakamkan di mana? Madinah. Awas ngomong kandangan. Madinah. Ajal tahu Indonesia, Madinah naik pesawat itu 10 jam. Gak tahu kalau naik kelotok. Jarak jauh. Tapi gara-gara salawat dibikin dekat kita dengan Nabi. Malaikat khusus yang bawa salawat kita. Lalu menuju ke Madinah, malaikat itu laporan kepada Nabi. Coba bayangkan. Malaikat akan berkata, "Ya Rasulullah, ada satu kampung namanya Wasa." Hebat kampung ini. Dikenal Nabi, disebut malaikat. Wasa. Di dalamnya ada masjid tua, Masjid Asy-Syuhada, dihadiri oleh Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan. Mereka bersalawat semua kepadamu ya Rasulullah. Dengarkan, bukan cuma nama kita yang dapat berkah kalau disebut oleh makhluk yang gak pernah maksiat. La ya'sunallah, malaikat itu. Nama ayah ibu kita ikut ngentol dapat berkah karena sholawat kita. Bujur, bukan hanya namamu, tapi nama ayah ibumu ikut dikenal dan didengar oleh Rasulmu. Manusia yang paling mulia yang akan jamin syafaat untuk kita semua. Maaf loh, nama kita dikenal oleh bupati saja senang. Nama orang tua kita dikenal oleh presiden saja senang. Apalagi yang mengenal nama kita adalah Rasulullah. Tidak ada kebahagiaan yang paling dahsyat kecuali nama kita dikenal oleh orang yang akan menjamin syafaat untuk kita. Maka kata guru saya, semakin banyak seseorang bersalawat kepada Rasulullah, semakin membuat dia berbakti kepada orang tuanya. Mungkin detik ini orang tua kita sedang menangis di alam barzahnya, tapi berkat salawat yang dibacakan anak cucunya, ayah ibunya dapat syafaat rahmat dari Allah. Maka hari ini kenalkan namamu, kenalkan nama ayah ibumu di hadapan Rasulmu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang kita cintai dan kita muliakan, hadir bersama kita ada guru-guru kita tercinta, Al-Ustaz Ikhwan. Saya ketemu antum terakhir masih ingat. Wajah-wajah orang baik itu gampang diingatnya. Bujur, hadir bersama kita ada guru Ikhwan Hilmi, Saudara duo Ikhwan. Hadir bersama kita ada Imam Masjid Asy-Syuhada, Ustaz Badrun. Ada Ustaz Hasanuddin Al-Banjari. Kita doakan khusus guru-guru kita,
ulama-ulama kita, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya, dijaga semangat istiqamahnya, dilindungi Allah dari berbagai macam fitnah dunia. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, setelah corona datang, lebih dari 1.000 guru-guru kita pergi meninggalkan kita. Setelah COVID datang, ribuan pak ulama kita satu persatu wafat meninggalkan kita. Jangan anggap ini kebetulan. Ini jangan-jangan sudah peringatan dari Allah. Kiamat sudah dekat. Betul. Kiamat sudah dekat. Di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat, ayyur fa'al ilm. Allah angkat ilmu. Dengan cara apa? Diwafatkan ulama-ulamanya. Wa yudharal jahl. Allah nampakkan kebodohan di mana-mana. Sekarang lihat macam-macam orang. Ada jin kribo saudara. Belum selesai Abu Janda, sekarang ada jin kribo. Betul? Jin kribo. Omongannya sudah banyak menyesatkan. Ini yang terbaru, aneh-aneh ucapannya. Ini saya gelar Dajjal milenial. Bujur, bungul-bungul pintar. Walau juari, walau bajaran, walau betul. Apalagi walau bepais. Azir. Walau apa lagi? Mandai masam. Betul. Ini tanda-tanda kiamat, betul. Banyak orang bodoh bicara agama yang bukan porsinya. Ada yang bilang doa mah nggak perlu. Saya mah doa bahasa Indonesia saja. Betul? Ajir. Kalau kita nggak ngerti agama, jangan bicara agama. Betul? Bujur. Bahaya. Kalau saya nggak ngerti urusan dunia, saya ngomong itu paling menyesatkan orang cuma di dunia doang. Tapi kalau sudah nggak ngerti agama, bicara agama menyesatkan orang sampai akhirat tanggung jawabnya. Jangan main-main. Betul? Kalau di dunia saya paling cuma masuk penjara doang. Tapi di akhirat urusan agama panjang, masuk neraka nanti berakhir. Betul? Lihat deh jin keribu, rasanya. Betul. Tapi orang-orang begini kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ajib. Banyak ulama-ulama yang meninggal dunia mendahului kita. Banyak betul. Yang terdata saja lebih dari 1.000. Apalagi yang nggak terdata. Mulai dari para habaibnya, mulai dari para guru-gurunya, para masyayikhnya. Banyak pak. Jangan-jangan ini tanda kiamat sudah dekat. Maka Bapak Ibu yang terakhir, saya kehilangan sahabat saya Syekh Ali Jabir. Saya kehilangan sahabat saya Syekh Ali Jabir. Saya nggak nyangka betul kalau beliau wafat kena corona. Padahal ketika saya kena corona 1 tahun sebelum beliaulah sahabat pertama saya yang tinggal di Jakarta, yang nekat
berani menempuh jalan lebih dari 2 jam mengunjungi tempat rumah sakit saya. Beliau sahabat saya yang pertama. Saya sudah larang, jangan Syekh, jangan. Enggak Habib, izinkan saya membuktikan cinta saya kepada anak cucu Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik Masya alaihi. Allah. Saya kagum, gak disangka 1 tahun berikutnya sahabat saya ini kena COVID dan tidak tertolong nyawanya. Ajil, saya alumni corona, lulusan tahun kemarin, tahun 2020, tanggal 17 Agustus. Makanya 17 Agustus tahun 2001 saya bikin haul corona. Haul corona. Gara-gara corona banyak ulama kita satu persatu meninggalkan kita. Kalau presiden, gubernur, menteri, bupati, wali kota meninggal dunia malam ini, besok rebutan orang langsung jadi penggantinya. Buktikan. Tapi kalau ini hari guru kita wafat, ulama kita wafat, habib kita wafat, 10 tahun yang akan datang belum tentu ada yang bisa menggantikannya. Bujur, bujur. Saya kehilangan juga Ustaz Tengku Zulkarnain, teman seperjuangan, sama-sama jadi pembina di komunitas Riau Indonesia Mengaji. Ada Habib Novel Alka, pimpinan Pondok Pesantren Darul Habib, Habib Thohir Alka, orang besar-besar semua. Maka jangan lupakan jasa-jasa mereka. Kita hantarkan yuk malam ini surah Al-Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kubur mereka semua menjadi raudhah min riyadil jannah. Dibalas semua kebaikannya, dilipat gandakan kemuliaannya. Kita hadiahkan surah Al-Fatihah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum lahumul Fatihah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, percayalah Al-Fatihah yang tadi kita bacakan, kita hadiahkan kepada guru-guru kita, para ulama-ulama kita, itu membuat mereka saat ini sudah tersenyum melihat kita. Habib, emang sampai salawat yang tadi kita kirim? Sampai. Gak percaya? Silakan mati. Nanti kita Fatihah. Kalau nggak sampai bangun lagi, Habib kok nggak sampai? Soalnya ada di luar sana aliran kecil, tapi ngerasa seolah-olah besar. Dikit-dikit bilang bid'ah, dikit-dikit bilang bid'ah. Mana dalilnya Al-Fatihah boleh dibaca buat mayit? Mana dalilnya? Mereka hadirkanlah sebuah ayat, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu tidak akan mendapatkan apapun kecuali dari apa yang sudah dia lakukan. Mana mungkin sampai kebaikan orang yang hidup buat yang mati. Bid'ah, bid'ah. Enak benar bisa ngirim-ngirim pahala. Ada loh di luar yang berpikiran begitu, ada. Itu kelompok yang dikit-dikit mengharamkan, membid'ahkan maulid, membid'ahkan tahlil, nggak seneng lihat orang zikir berjamaah, udah nggak mau zikir berjamaah, mengkafirkan orang yang zikir berjamaah. Ajil, mana mungkin saya diajarkan guru saya sesuatu kalau nggak berdasarkan dalil. Mana dalilnya? Surah Al-Fatihah boleh dibaca oleh orang untuk si mayit. Dengarkan pesan Nabi. Idza mata ahadukum, kata Nabi,
Kalau seandainya ada yang meninggal dunia dari keluarga kalian, kalau seandainya ada yang meninggal dunia di antara kalian, Nabi ajarkan ada 3 hal. Jangan lupa lakukan 3 hal ini. Ajil, kalau ada yang meninggal, jangan lupa dengan 3 hal pesan Nabi. Yang pertama, fala tahbisu wa asri'u bihi ila qabrihi. Jangan ditunda-tunda pemakaman si mayit. Lebih cepat, lebih bagus kalau dimakamkan. Kalau nggak ada syarat yang dibenarkan oleh syariat, nggak boleh nunda-nunda si mayit. Kenapa mayitnya belum dimakamkan? Nanti Habib menunggu kedatangan anaknya S3 dari Amerika. Emang ada manfaat buat si mayit? Bikin mayit makin menangis. Jangan tunda proses perjumpaan dia dengan Allah kekasihnya. Bujur, segerakan dimakamkan, lebih cepat, lebih baik. Sampai di sini paham? Kalau ada yang meninggal dunia, jangan tunda-tunda pemakamannya. Itu pesan Nabi. Yang kedua, idza mata ahadukum, kata Nabi, kalau ada yang meninggal dunia di antara kamu, yang kedua, falyaqra bifatihatil kitab inda ra'sihi. Bacakan surah Al-Fatihah di pangkal kepala si mayit. Ini dalil Al-Fatihah sampai boleh dibaca untuk mayit. Baca Al-Fatihah di pangkal kepala. Faham? Jelas? Yang ketiga, idza mata ahadukum, kata Nabi, kalau seandainya ada yang meninggal dunia di antara kamu, wal yaqra bi khatimati suratil Baqarah inda rijlaihi. Bacakan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di pangkal kaki si mayit. Di pangkal kepala apa yang dibaca? Yasin. Rasanya nggak ngomong. Mau yasinan aja. Di pangkal kepala baca apa? Di pangkal kaki si mayit 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Habib, apa bunyinya? Yang bunyinya begini loh. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min Rabbihi wal mu'minun. Ayat terakhirnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hafalkan, nanti ajarkan kepada anak-anak. Kita nggak tahu siapa yang mati duluan. Mungkin Acil duluan, Habib belakangan. Langsung jawab ada. Kelihatan takut mati. Acil, kan mati itu misterius problem. Nggak ada yang tahu. Bujur, misterius problem. Ada 3 misteri kematian, Ustaz. Ada 3 misteri kematian. Tidak ada satu pun yang bisa mengungkap 3 misteri ini. 1, awqatun. Kita nggak bakal tahu kapan waktu mati kita. Maaf ya, dari semua yang datang ini, kira-kira adakah yang hadir di sini sudah dapat kiriman WA dari malaikat maut? Ada? Udah dapat bocoran? Misteri. Kita nggak tahu kapan waktu kita mati. Masa muda kah atau masa tua? Maaf, yang paling tua di sini siapa? Tenang. Ayahanda, ajal nggak pernah lihat tua dan muda.
Banyak di Jakarta teman-teman saya meninggal justru di usia yang muda. Dari kalangan ulama, Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, sahabat saya, usia 40 tahun masih muda, usia keemasan-emasan. Sahabat saya Habib Munzir Al-Musawa 40 tahunan. Sahabat saya Arifin Ilham 40 tahunan. Habib Syekh Ali Jabir 40 tahunan. Dari kalangan artis malah lebih banyak yang muda-muda. Olga meninggal dunia. Olga meninggal dunia sampai sekarang meninggal. Sampai sekarang Ustaz. Ujur. Kek dari kalangan artis kakek kenal Julia Perez. Kelihatan kakek ini polos. Ditanya Julia Perez, bingung. Ini bingung atau menghayalkan? Yang kayak kemarin ada kakek-kakek saya tanya, kenal Julia Perez? Hebat saja, hebatnya. Nggak kenal Julia. Nggak tahunya di ngangkat-ngangkat Julia Perez nggak kenal Beb Kalpi kalau Nikita Mirzani ngefans. Julia Perez meninggal di usia yang sangat muda. Nika Ardila muda. Jadi maaf ya antum yang muda-muda ini, termasuk yang ngomong ini, kita jangan GR, jangan sombong. Gak jadi jaminan antum mati belakangan, gak jadi jaminan, gak jadi jaminan. Yang tua-tua jangan minder, gak jadi jaminan. Orang tua mati duluan, gak jaminan. Cuma biasanya lebih cepat saja. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang tua kita panjang umurnya, sehat badannya, kuat ibadahnya. Kalaupun wafat, Allah pastikan tiket matinya husnul khatimah. Kakek mohon maaf dengan segala penghormatan. Usia sekarang berapa? Usia kakek 17. 75. Masya Allah. Malam ini saya sampaikan, kakek di samping kanan saya ini 75 tahun usianya. Berarti kakek masuk zona aman. Zona aman. Nanti saya akan jelaskan maksudnya. Zona aman. Kita cari dulu target yang lain. Mohon maaf, kakek yang pakai peci hitam, kakek berapa usia? Yang baju putih, kakek usia berapa? 80 tahun. Zona paling aman. Nanti saya akan bocorkan. Kalau yang di belakangnya peci hitam, ayah anda usia berapa ayah anda? 75 atau 65? Masih zona aman. Yang di atas 70 tahun zona aman. Mohon maaf ya. Kakek usia berapa? Usia berapa? 60 tahun. Zona mengkhawatirkan. Giliran perempuannya. Nenek usia berapa? 55. Zona mencemaskan. Nanti saya bocorkan. Nih, yang jilbab putih 64. Zona mengkhawatirkan. Habib, apa sih maksudnya? Ada zona mencemaskan, zona mengkhawatirkan, zona aman. Nih saya bocorin. Bapak Ibu percaya nggak? Sebenarnya
dari mulut Nabi, Nabi sering ngasih bocoran kisi-kisi kehidupan buat kita. Cuma kita nggak ngeh. Kalau saya beberkan banyak, hari ini satu saja kisi-kisi kehidupan tentang umur. Mohon maaf ya Ustaz, nih santri-santri ini kalau besok mau ujian, malamnya dapat bocoran kisi-kisi soal dari guru, pasti ketika ujian tenang. Pasti ketika jauh ujian lancar, nilai besar, lulus. Kalau pandai membaca kisi-kisi kehidupan dari Nabi, nanti ketika sakaratul maut tenang, nggak takut, udah tahu bocorannya. Ketika masuk ke liang kubur, nggak bakal takut ditanya malaikat, udah tahu bocorannya. Dapat nilai besar, ujung-ujungnya nanti masuk surga. Maka kuasai kisi-kisi dari Nabi. Saya ingin bikin bukunya nanti, isinya kisi-kisi kehidupan dari Rasulullah. Satu saja saya bocorkan. Bicara tentang umur, Nabi sudah 1400 tahun yang lalu ngasih bocoran. Renungan. A'mar ummati ma baina sittin wa sab'in. Kata Nabi, umur umatku itu nanti antara 60 Bapak 60 soalnya mengkhawatirkan. Antara 60 sampai 70. Ini kan kisi-kisi bocoran. Umur umatku antara 60 sampai 70. Ayahanda 70 lebih aman. Yang di belakang lebih lagi 70 aman. Yang 55 menuju ke 60 sisa 5 tahun mendebarkan yang 60 paling mengkhawatirkan. Bujur, kalau kisi-kisi ini sudah dipahami, paling tidak kita mengamalkan kata pepatah, sedia payung sebelum hujan. Qabla rimayatun la'ul kana'inu. Sedia payung sebelum hujan. Jangan giliran hujan baru sibuk mau cari-cari payung, nggak ada persiapan, pasti kepanikan yang hadir. Bujur, hadir, nggak jadi jaminan orang muda mati belakangan. Itu misteri yang pertama, kita nggak tahu kapan waktu mati. Mungkin Acil duluan, Habib belakangan. Mungkin. Atau sebaliknya biar adil, Habib belakangan, Acil duluan. Yang kedua Ustaz, misteri kematian yang gak akan bisa dipecahkan siapapun. Asbabun, sebab kematian. Gak akan ada yang tahu nanti antum mati sebabnya apa. Pernah nggak kebayang Syekh Ali Jabir wafat karena corona? Saya sampai detik ini nggak bisa kebayang. Orang ketika dia besuk saya, dia yang nasihati saya, ngajarin saya makan, minum jamu, makan obat, makan ini. Dia cerita, Habib, saya tiada hari makan rempah-rempah, makan jamu, olahraga. Badan fisiknya kekal, tapi tumbang karena virus corona. Kita nggak tahu. Sampai detik ini saya nggak pernah nyangka sahabat dekat saya, Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, meninggal dunia sebabnya kecelakaan motor. Nggak pernah kebayang. Bapak Ibu pernah nggak kebayang ada orang meninggal dunia sebab matinya ketimpa kering di Mekah? Nggak pernah kepikir. Saya sering umroh bawa jamaah, kering itu selalu ada di atas kepala kami. Nggak pernah kepikir kering roboh menimpa jamaah. Padahal perusahaan milik Bin Laden itu perusahaan yang safety-nya nomor 1 di dunia. Nggak main-main Bin Laden itu. Bayangkan kalau apapun yang mau menang tender urusan Masjidil Haram ketat, betul? Masjid yang jadi sorotan dunia, keramiknya saja
nggak main-main mendatangkan dari keramik dunia nomor 1 di dunia. Sound systemnya terbaik di dunia. AC-nya bapak belum masuk saja sudah kedinginan. Bujur, ngerasain coba, coba dulu. Saya doain mudah-mudahan ibu bisa pergi haji. Mau pergi haji? Mau umrah? Saya tawarkan 2 pilihan. Mau yang mana? Yang pertama, mau dipanggil Allah jadi tamunya, atau mau coba-coba yang kedua, mau dipanggil Allah. Bingung. Ada yang menggigir. Dua-duanya Betty sama-sama dapat panggilan. Cuma yang membedakan, kalau yang pertama dipanggil Allah jadi tamunya, itu maksudnya masih ada harapan pulang. Tapi jangan berani-berani milih yang nomor 2, dipanggil Allah, itu artinya benar-benar dipulangkan, alias rojiun, alias wassalam, alias give over. Kalau orang sini bilang bahasa kampungnya apa? Mate. Ajir, mau gampang pergi umrah haji. Nanti urusan rezeki Allah semua yang ngatur. Salah satunya sering-sering bertawassul dengan Rasulullah. Maaf guru, saya nggak kebayang loh. Saya berangkat dari orang miskin. Keluarga saya, ayah saya cuma guru ngaji. Ibu saya cuma ibu rumah tangga. Kehidupan kami sangat sederhana. Nggak kebayang saya bisa punya 3 perusahaan umroh haji. Nggak pernah kebayang. Jamaah saya setiap bulan seluruh Indonesia sebelum corona datang itu 3.000 orang. 3.000 orang hidup semuanya. Begitu datang corona mati semuanya. Nggak kebayang punya perusahaan. Dulu mikirnya bisa berangkat saja untung. Itu pun yang ngeberangkatin saya Pak, nggak kebayang. Bisa berangkat umroh pertama kali nangis saya. Saya berangkat umroh nggak pakai duit, pakai tiket. Tiket bukan saya yang beli, jamaah murid saya patungan memberangkatkan saya. Nggak kebayang Pak. Maka banyak cara. Yang berangkat umroh bukan karena banyak duit. Ada orang banyak duit tapi nggak punya niat, nggak berangkat. Tapi kalau niatnya mantap, 1001 cara Allah hadirkan jalan rezekinya. Saya ajarkan salawat. Siapa yang sering baca ini, Allah mudahkan rezekinya. Kita baca sama-sama yuk. Ikuti saya. Allahumma 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 salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidis Thaqalain salatan wa salaman tusahhiru lana ziyaratal haramain. Tidak ada wasilah yang paling cepat yang membuat doa diijabah kecuali berwasilah bertawassul dengan Nabi Muhammad. Baik Nabi masih ada ataupun Nabi sudah ada dalil hadis sahihnya. Nanti kapan-kapan saya kupas tentang apa syarat membuat doa diijabah. Boleh wasilah kepada siapa saja, nanti di lain kesempatan. Ajir, nggak kebayang ada orang mati sebabnya ketimpa kerin. Tahu kerin? Besi. Ada teman saya bilang waktu itu sedang di lokasi, Habib mencekam mengerikan Habib. Tiba-tiba datang hujan, angin kencang. Itu kerin berputar, jatuh. Saya melihat di depan mata saya Ka'bah, pelataran masjid, bermandikan darah. Ada roda-roda yang dikerin besi itu tembus dari pelat.
yang meninggal dunia walaupun diganti 3,8 miliar, tetap luka itu tidak bisa dihilangkan. Raja Salman tanggung jawab, yang mati karena ketimpa kering dikasih 3,8 miliar, yang setengah mati cacat total diganti 1,8. Tapi gara-gara informasi begini, tidak sedikit ada jamaah yang nekat mati, tawaf nyari-nyari di bawah kering, tapi nggak ditimpa. Memang belum waktunya. Bujur, kita nggak tahu sebab kita mati, dibunuh, dibantai, sakit, kecelakaan. Ayo, pernah nggak ngebayangin orang mati seperti teman-teman TNI kemarin? Mati, kapal selamnya tenggelam, gak nimbul-nimbul, meledak dalam laut. Selama ini sering nyelam gak ada masalah, akhirnya jadi nyelam yang selama-lamanya. Gak pernah kebayangkan, gak pernah kebayang. Itu misteri kedua. Yang ketiga, misteri kematian. Tidak ada yang bisa mengungkapnya, saya pastikan. Amkanon, kita nggak tahu di mana tempat mati kita, di masjid, di pasar, di rumah, di jalan, di rumah sakit, di kandangan, di Indonesia, atau di Mekah. Kalau boleh milih ya, saya kalau boleh milih, pengen matinya Pak di masjid. Betul? Khairul bilad masajiduha, kata Nabi, sebaik-baik tempat itu masjid. Siapapun yang mati di masjid, tempatnya baik. Masjid ini rumah Allah, dia sedang jadi tamu Allah. Mungkin Allah gak hujani dengan rahmatnya. Bujur, ayo, ada yang mau mati sekarang? Acil. Wasyarruha aswaquha, seburuk-buruk tempat itu pasar. Ajil, kalau boleh milih ya, pengen mati di tempat yang baik, atau kalau enggak di Mekah, pengen matinya di Mekah atau di Madinah. Ya Allah, selesai umroh disolatkan seluruh dunia orang yang sedang beribadah, dimakamkan di Baqi atau di Ma'lah bersama keluarga Nabi, bersama para syuhada. Siapa yang tidak ingin punya harapan mati di tempat yang baik? Bujur, tapi lagi-lagi misteri, orang tidak tahu kapan dia mati, apa sebab matinya, di mana tempat matinya. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, kalaupun Engkau cabut nyawa kami, kami mohon ya Allah, wafatkan kami di waktu yang sangat tepat, malam Jumat atau hari Jumat. Siapa yang wafat di waktu itu selamat dari azab kubur. Yang kedua, minta, ya Allah, wafatkan kami sedang berbuat kebaikan di tempat yang baik, di tengah-tengah orang baik, dan dilepas oleh orang-orang yang baik. Amin ya Rabbal. Semuanya lagi-lagi kita bertawasul kepada Rasulullah dengan salawat ini, mudah-mudahan Allah wafatkan kita khusus hati. Semuanya ikuti saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyir Rahman, salatan wa salaman taj'aluna bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Singkat padat. Sebentar, jangan memamai. Kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam tangan, itu cuma teknik. Sebenarnya dia lagi mikir habis ini mau ngomong apa.
Apakah di Masjid Syuhada ini penceramah nggak boleh lagi lihat jam tangan? Boleh. Lanjut. Yang kompak dong, lanjut. Lebih kompak, lanjut. Tenang, ini baru pembukaan. Itu pun baru pembukaan 1. Masih ada pembukaan 9. Ajib, jangan lupa ajarkan kepada anak cucu setelah ini, suruh hafalkan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Kalau seandainya kita meninggal dunia, mereka bacakan itu di pangkal kaki kita. Kita baca sama-sama yuk 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Mau? Mau? Ada dua keuntungan kalau suka ngaji bareng-bareng seberataan. Ada 2. 1, pahalanya berlipat ganda. Al-barakah ma'al jamaah, keberkahan akan Allah hadirkan ketika kita berjamaah dalam semua kebaikan. Yang kedua, keuntungan kedua kalau ngaji bareng-bareng, insya Allah nggak bakal ketahuan taman sebelah kalau kita nggak hafal. Bakal ketahuan. Cukup gaya mulut begini, apalagi pakai masker, aman. Kita baca sama-sama yuk. Kita baca sama-sama, mau? Mau? Habib Al-Habsyi, apa untungnya? Latah ini. Habib, apa untungnya kalau kami malam ini bersama Habib ikut membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah? Untungnya buat kami sekarang apa? Apa Habib? Itu sifat manusia kadang-kadang belum berbuat apa-apa. Untungnya apa? Untungnya apa? Sekarang saya bocorkan untungnya. Ini dari Rasulullah, jadi nggak bakal rugi. Nanti kalau saya ajak baca 2 ayat terakhir malam ini dari surah Al-Baqarah, besar manfaatnya. Ini Nabi Muhammad dalam hadis sahih. Dengarkan apa kata Nabi. Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Kata Nabi, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah setiap malamnya, maka dijamin hidupnya di atas muka bumi akan serba berkecukupan. Saya namakan amalan ini amalan anti kada berduit, amalan anti bokeh, amalan anti kiri, amalan anti kantong kering kanker. Ajil, ingin murah rezeki lancar, amalkan ini tiap malam. Kita baca malam ini, mudah-mudahan Allah angkat kesulitan hidup kita. Gara-gara corona berapa banyak orang yang merana. Jangankan orang yang baru mau cari pekerjaan, yang sudah berpuluh-puluh tahun kerja, itu kena PHK. Berapa banyak rumah tangga hancur karena suaminya di PHK. Ajil, corona bikin kita merana. Saya menangis ketika saya merumahkan seluruh karyawan umroh saya. Menangis saya, Pak. Saya menangis sedih ketika merumahkan karyawan-karyawan kantor saya sebagian. 4 bulan saya coba gaji, nggak sanggup. Saya pikir 4 bulan corona selesai, ternyata makin betah corona di sini. Akhirnya saya menyerah, saya pulangkan sedih-sedih. Bahkan saya lebih sedih betul, nggak nyangka ya Allah. Ibu tahu nggak 8.000 karyawan pesawat Lion di PHK? 8.000 orang, 8.000 menangis semuanya. 8.000 nggak pernah kebayang. Saya bisa ngomong ini, kejadiannya persis di depan mata saya.
Makanya saya nggak bisa apa-apa, cuma ngusap dada, ngangkat tangan mendoakan kesabaran buat mereka. 8.000 di depan mata saya Pak, menangis di PHK. 8.000 jamaah di depan mata saya, persis di depan mata. Saya kan lagi buka TV. Ada berita itu. 8.000 karyawan Lion di PHK tepat di depan mata saya. Adakah salah omongan saya? Udah dengerin aja. Ini teknik ceramah terbaru. Baru saya karang, bikin mak-mak kesel. Hadir, kita baca sama-sama, mudah-mudahan dengan dahsyatnya 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah yang dijanjikan Rasulullah. Mudah-mudahan yang punya hutang Allah angkat hutangnya. Allah carikan jalan untuk melunasinya. Mudah-mudahan yang belum dapat pekerjaan Allah hadirkan pekerjaan yang mendatangkan keberkahan dalam hidupnya. Amin. Yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Hadirkan hatinya, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Semuanya wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Cuma lihat doang. Bapak Ibu, tanpa terasa hampir 1 jam kebersamaan kita. Gak terasa ya 1 jam ngaji bareng Habib? Terasa gak? Ah, yang bener. Jawab yang kompak, terasa gak sih? Saya yang merasakan suara jadi semangat. Boleh minum dulu? Kan baru pembukaan 1. Kita belum masuk pembukaan 2, 9, apalagi nanti yang terakhir ngeden. Mahajan. Fase Mahajan. Minum dulu boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Acil malam ini Habib ajarkan gaya minum
ala Rasulullah. Pasti mau tahu kan gimana sih minumnya gaya Nabi? Nabi itu kalau mau minum diawali baca bismillah, setelah diteguk mengucapkan alhamdulillah. Saya contohin lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haus. Orang namanya nyontohin susah banget. Nih yang ngomong haus nih kalau ngomong kadang-kadang suka bener ya. Bil misal tanjilul iskal. Kalau mau menghilangkan kesulitan harus dengan contoh. Antum jadi guru biar murid paham yang sulit jadi nggak sulit kalau ngasih contoh. Saya kan ngasih contoh. Saya ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu gaya Nabi. Biar Acil tambah paham, saya ulangi lagi. Ini pending ceramah terbaru. Biar nggak kelihatan hausnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau seandainya Acil belum paham, dengan senang hati semua. Saya ulangi lagi ya, yang ketiga kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya tahu ada yang ngomong haus. Begini ya, bukan haus. Kan yang ceramah Habib, yang capek Habib, yang keringatan Habib. Malam ini tausiah saya titik ke-27. Pasti Ilham mau ngomong Habib minum ajwa. 27. Ibarat mobil, saya mobil berjalan, perlu isi bensin yang banyak. Minum lagi ya. Acil kan cuma duduk saja. Sudah duduk bisa ketawa, nyender pula. Ibarat mobil, Acil mobil mogok. Tidak isi bensin juga tidak jadi masalah. Minum lagi ya. Masya Allah, emang beda betul kalau minumannya terasa sehat dan nikmat. Beda betul, beda. Merek apa sih? Masuk ke Eko. Ini bukan sembarang minuman loh. Ini lagi viral di Kalimantan.